Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Nabilatul Salim wa jami'al malaikatul muqarrabin wa para nabi Allah. Allah ibarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kita saged istiqomah melampaui kajian tentang Hijaiyah Alif Adam Khalifatullah. Mugi-mugi kanthi keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk paham ilmu, kita dimudahkan untuk paham tentang hikmah dari adanya huruf-huruf hijaiyah, sehingga menjadi sedikit banyak suatu penuntun untuk perjalanan kehidupan kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan, keselamatan, hidayah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi golongan Bani Adam yang benar-benar menjadi harapan Allah dalam menciptakan Bani Adam untuk menjadi khalifah fil ardh. Selanjutnya kajian kita lanjutkan kepada huruf kha. Kemarin kita sudah sampai kepada huruf ha, menerangkan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di huruf ha, menunjukkan orang-orang yang kehilangan jiwa, orang-orang yang lupa diri, orang-orang yang tidak mengerti bahwasanya betapa pentingnya rohani, sehingga ketika rohaninya tidak diperdayakan dengan akal sehat, menjadikan mereka lupa dirinya. Semoga pada malam hari ini dengan kajian huruf kha kita semakin paham jebakan-jebakan perjalanan insan ketika awal menjalani kehidupan di makom huruf jim ha kha. Barakati syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il umat sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga kita dipahamkan tentang makom huruf kha. Maka untuk mengkaji huruf-huruf hijaiyah, kita seyogyanya memahami huruf hijaiyah, menghafalkan urutan huruf hijaiyah, mengerti bagaimana bentuk-bentuk daripada huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu merupakan inti daripada kitab hikmah. Kalau kita tidak memahami apa-apa yang ada daripada huruf hijaiyah itu, bagaimana bentuknya, di mana titiknya, jumlahnya titik berapa, urutannya bagaimana, maka kita tidak akan tepat sasaran di dalam mengkaji atau memaknai yang rahasia daripada makna di dalam huruf hijaiyah.
Sekarang kita sampai kepada makna huruf kha. Huruf kha bentuknya sama dengan huruf ha. Yang membedakan huruf kha dari huruf ha dan huruf jim, kalau huruf jim titiknya satu ada di dalam, huruf ha titiknya hilang, huruf kha titiknya keluar atau kembali, posisi masih di luar huruf, di atas huruf. Ini pun ada makna, ada simbol. Suatu contoh, di mana titik akal itu berada. Tentu Allah menempatkan akal ada di dalam posisi paling atas. Allah menempatkan posisi jiwa rohani manusia ada di dalam diri manusia. Allah menempatkan tampilan kenyataan manusia ada pada jasad-jasadnya. Makanya kalau manusia itu memiliki rohani tidak ada jasad, bisa dikatakan alam ruh. Manusia memiliki jasad tapi tidak ada rohaninya, bisa dikatakan patung, benar gak? Hantu memiliki rohani tapi tidak memiliki jasad, dikatakan makhluk gaib. Gaib itu ada tapi tidak bisa disaksikan oleh mata. Begitu juga ketika akal ada wujudnya berupa kepala, memiliki kemuliaan dengan adanya ilmu, ditempatkan di posisi atas. Rohani sebagai penggerak diri manusia ditempatkan di dalam dada. Begitu pula dengan titik. Di dalam huruf hijaiyah, titik itu menunjukkan makna ruh, menunjukkan makna batin, menunjukkan makna rasa, menunjukkan makna ruh. Maka ketika titik dari huruf jim di tengah-tengah dada itu menunjukkan rasa keakuan diri saya. Bahasa kerennya adalah egois, ego diri. Itu ditunjukkan oleh huruf jim karena titiknya ruh, titik rasa ada di dalam tengah-tengah. Maka huruf jim itu titiknya kan di dalam huruf jim. Ketika titik hilang dari huruf ha, menunjukkan hilangnya diri, hilangnya rasa, kesadaran diri. Ketika titik itu hadir di huruf kha, tempatnya di atas, itu menunjukkan rasa diri, ya kan, ruhani berpusat di pada yang namanya titik atas. Jadilah pemikiran. Kalau titik ada di dalam tengah, jadilah perasaan. Sehingga ketika titik ada di huruf jim, jadinya perasaan diri, ego diri, pengakuan diri. Itu titik yang ada di dalam tengah. Ketika titik hilang, jadilah hilang diri, hilang rasa, hilang ruhani, hilang jiwa. Ketika titik ada di atas seperti huruf kha, titik kumpul perasaan pada yang namanya pemikiran. Suatu contoh ketika orang terlalu tinggi pemikirannya, bagaimana dia punya perasaan? Perasaan bisa berpindah ke akal. Ketika orang pemikirannya diisi dengan suatu kesenangan, ya kan? Kesenangan yang mengumpul di dalam otaknya.
pasti akan menggeser kesenangan yang lain. Lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa anak, lupa istri. Itu karena pikirannya full dengan pemikiran apa yang disenangi. Maka ketika pikiran itu full dengan yang namanya satu pemikiran, ketika orang itu bekerja, ya kan, menggebu-gebu, apa yang dia pikir? Uang, 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 uang. Lupa waktu, ya kan? Lupa kewajiban, lupa perintah, dan sampai lupa yang namanya resiko. Orang berjudi, di dalam pikirannya loss bisa 3 hari 3 malam, dia lupa segala-galanya karena pikirannya full dengan apa yang dia angan-angan. Lupa anak, lupa istri, lupa pekerjaan, lupa tanggung jawab. Itulah keadaan orang-orang yang kerohaniannya berkumpul kepada titik pemikiran, yaitu yang namanya banyaknya pemikiran dan angan-angan, ya kan? Angan-angan yang terlalu menggebu-gebu, ya kan? Jadinya lupa diri, lupa anak, lupa istri, lupa tanggung jawab, tapi masih dalam keadaan sadar. Jadilah yang namanya terlalu panjang angan-angan, banyak cita-cita, banyak keinginan. Itulah yang disebut yang namanya lalai, ya kan? Lalai. Lupa diri hampir sama dengan lalai, tapi kalau lupa diri lebih berat. Sudah nggak tahu aku ini sopo. Wong gendeng itu loh lupa diri. Orang stres, orang sakau, itu lupa diri. Dia nggak tahu dirinya sendiri. Tapi kalau orang lalai, dia tidak tahu sekitarnya. Dia hanya mengingat kepentingannya dirinya, tidak mengerti keadaan sekitarnya. Ya termasuk lupa Tuhan, lupa Allah, lupa kewajiban, lupa tanggung jawab. Karena apa? Di dalam pikirannya full dengan yang namanya angan aktivitas pemikiran yang terlalu tinggi kadarnya. Orang bekerja, terlalu sibuk bekerja, lupa waktu, lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa segala-galanya. Tapi dia tidak lupa pada dirinya sendiri. Itu bedanya. Kalau huruf H lupa pada diri sendiri, tapi kalau huruf Kh lupa pada orang di luar dirinya. Lupa masyarakat, lupa anak istri, lupa kewajiban, lupa tanggung jawab, karena terlalu fokus pemikiran kepada apa yang dipikirkan. Jadilah ghafilin, orang yang lalai. Tapi maksud daripada kha ini orang-orang yang melalaikan hak-haknya Allah. Lupa Tuhan, lupa perintah, lupa kewajiban, karena terlalu tingginya kadar berangan-angan. Segala puji bagi Allah, zat yang menguji hambanya
dengan berbagai kenikmatan dan kesenangan sementara. Maka kesenangan-kesenangan itulah yang menjadikan bahan ujian sehingga manusia terlalu kuat di dalam berpikir, benar gak? Sehingga terlalu kuatnya berangan-angan dan berpikir sehingga jadilah orang yang lalai. Ya kan? Paham ya? Paham ya? Yang sangat melalaikan bagi pemikiran manusia, gak ada lain lagi adalah perkara kesenangan dunia. Sehingga dunia itu adalah perkara yang melalaikan hati. Makanya di sini kalau tidak ada pengendalian, jadinya tulul amal, terlalu berangan-angan, jadilah orang yang lalai. Dan sampai disebutkan dalam Al-Quran, alhaqumut takasur, ya kan? Hatta zurtumul maqabir, nah, ya kan? Kemegah-megahan sehingga kamu lalai, kamu masuk di dalam kubur. Orang-orang yang lalai. Maka pedoman bagi insan yang mau menggunakan hati, akal dan nafsunya harus berpedoman dengan mengikuti wahyu petunjuk Allah agar tidak lupa, lalai. Kalau hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia, terlenakan oleh keinginan-keinginan syahwat. Jadi yang namanya syahwat itu keinginan. Ada syahwat, itu namanya keinginan. Tapi kalau yang namanya hub, itu kecintaan. Habibi, habib, hub. Akar katanya adalah hub, cinta. Ketika orang dicintai namanya habib, dicintai. Orang yang dicintai Allah, habibullah. Memanggil kecintaannya dengan sebutan ya habibi, makanya kecintaanku. Sumber akar daripada orang yang lalai adalah dua. Satu, yang namanya syahwat ini anugerah dari Allah. Yang kedua adalah kecintaan. Sehingga manusia itu diuji oleh Allah di maqam burqa, kecintaan kepada yang namanya harta benda. Ada keinginan, ada kecintaan. Kalau tidak dicintai oleh hawa nafsu manusia, tidak mungkin diinginkan. Nah, di dalam surat Al-Quran dijelaskan, yuyina linasi hubu syahawati, minan nisa salah satunya, wal banin harta benda, wal konanzium kontorot keturunan dan ternak. Itu pemicu orang lalai, lupa diri karena terlalu besar rasa keinginan terhadap apa yang disenangi nafsu, yaitu kecintaan hub syahwat, cinta dan ingin. Itu yang menjadi ciri khas nafsu. Nafsu itu cinta dan ingin hanya pada perkara dunia. Kalaupun ada puncak yang paling tinggi prestasi hub,
kecintaannya dan keinginannya nafsu, hubus syahwat, ada pada cinta terhadap kenikmatan yang ada di surga. Sehingga untuk membandingi keinginan dan kecintaan hawa nafsu terhadap dunia dibandingi dengan perkara keindahan surga. Nah, itu pembandingi. Tapi masih dalam wilayah hawa nafsu. Nah, kita harus tahu ya, ini namanya kiblat. Kiblatnya nafsu itu kenikmatan. Kalau kiblatnya hati adalah sifatullah. Kalau kiblatnya ruh adalah ruhullah, sirullah, zatullah. Perkara yang gaib, yang tidak bisa disifatkan lagi. Kalau kiblatnya jasad adalah perkara Ka'bah Baitullah. Itu perbandingan khok merah sama khok putih. Khok merah kecintaan kepada dunia sehingga lupa kepada Tuhan. Kalau khok putih cinta kepada urusan kenikmatan akhirat. Jadilah cinta surga, cinta pahala. Itu namanya khok putih. Angan-angannya baik, menggerakkan nafsu untuk beribadah karena ada keinginan kenikmatan perkara ukhrawi, akhirat. Jadilah kecintaan terhadap perkara surga. Ketika nafsu takut sengsara, takut susah, takut kemiskinan, takut kekurangan, itulah ujian awal makom nafsu. Dijadikan kekhawatiran, dijadikan ketakutan, kekurangan harta, kemiskinan, takut kematian. Jadilah menjadi beban pemikiran sehingga nafsu mendorong akalnya berpikir bagaimana cara untuk selamat dari keterpurukan, berusaha ingin selamat dari kesusahan. Jadinya semakin banyak berangan-angan agar tidak mau mengalami kesusahan. Jadi inti pokok daripada permasalahan di huruf kha adalah bagaimana bisa terlepas daripada kesusahan duniawi dan tercukupi daripada apa yang menjadi kesenangan nafsu, baik itu kecukupan dunia atau kecukupan nanti di akhirat. Itu makom huruf kha. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 71 dijelaskan, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ini menunjukkan makna bahwasanya ketika orang-orang yang menuruti hawa nafsu, hidupnya hanya berpikir sebagaimana manusia, berpikir sebagaimana hewani, pokok cukup, urip bahagia, menghalalkan segala cara. Dia bangga ketika berlebih dengan urusan harta benda. Tetapi di sini dijelaskan mereka tidak memahami bahwasanya Allah telah menurunkan yang namanya Al-Quran atau wahyu
Tetapi kebanyakan mereka itu berpaling daripada wahyu. Akhirnya mereka lebih mementingkan perkara petunjuk nafsu untuk mencari banyak-banyak urusan harta benda daripada memikirkan kebutuhan hati nuraninya untuk memperbanyak tentang perkara hidayah dan ilmu. Karena kalau bicara masalah kiblat itu ada dua. Kiblatnya hati adalah sifatullah termasuk al-huda, nur, petunjuk, hidayah dan ilmu. Tapi kalau kiblatnya nafsu, kecenderungan, kecintaan kepada yang namanya perkara kesenangan dunia. Ini ilmu batin, ini ilmu jiwa. Ini dasar dari ilmu tarekat. Kalau tidak paham ini, nggak tahu perkara kiblat, dia nggak akan bisa membedakan tujuan hidupnya kemana. Inilah yang disebut dikatakan orang umum, orang awam. Yang penting hidup bahagia, uang banyak, kecukupan tanpa kesusahan. Orang umum. Tapi kalau naik sedikit ke makam orang khusus, dia yang dicari sugih ilmu, sugih hidayah, sugih pangertian, sugih kemarifatan, sugih hikmah. Jadilah orang yang ahli ilmu, kaya hikmah, kaya pengertian, kaya pemahaman, adalah orang yang selalu dalam keadaan sadar diri sebab dia orang yang kaya dengan adanya ilmu, sebab adanya ayat-ayat, sebab adanya hidayah. Ini harus kita pahami. Di mana sudut pandangnya hati, di mana sudut pandangnya hawa nafsu. Karena kalau nafsu sudut pandangnya ke dunia, hati sudut pandangnya kepada perkara ilmu dan hidayah. Itu. Sehingga banyak di antara manusia itu lalai dan ingkar akan perjumpaan dengan Tuhan mereka yang telah menjadikannya dari setetes air, sehingga pola pikirnya penuh dengan angan-angan. Ini yang menjadikan orang kena penyakit tulul amal, panjang angan. Nanti kalau saya punya kerjaan, saya ingin nabung nanti orang-orang banyak, saya akan beli sapi. Nanti beli sapi, punya anaknya saya belikan unta punya anak saya belikan mobil nanti dijual, aku beli pesawat terbang. Ini agar nanti saya menjadi orang kaya raya, miliuner, tidak kekurangan satu harta sedikit pun, hidup dalam kemewahan. Jadilah orang yang bermegah-megahan, lupa bahwasanya dia diciptakan oleh Allah, tujuannya bukan untuk memperkaya nafsunya dengan dunia, tapi dia tidak tahu bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan anak turunnya untuk menjadi khalifah, Allah menjadikan manusia dengan nafsu dan pemikirannya untuk cerdas, menjadi manusia-manusia yang kaya dengan ilmu dan sifat-sifat ketuhanan yang baik-baik. Nah, itu pembedanya. Pemikirannya salah sasaran. Hatinya
beku, tapi nafsunya membesar, banyak syahwat, keinginan. Karena syahwat ada kecintaan terhadap yang disenangi nafsu, mendorong akalnya sehingga berpikir kuat. Jadilah setiap hari yang dipikir bagaimana mengumpulkan uang sebanyak, bagaimana memikirkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga lupa diri, lupa tugas dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, taunya mencari harta sebanyak-banyaknya agar hidupnya tidak susah, agar hidupnya tidak khawatir. Padahal kesusahan, kekhawatiran, kekurangan harta benda itu adalah ujian dari Allah. Apakah orang itu paham tujuan dihidupkan untuk apa atau tidak? Ketika dia diuji dengan kekurangan dan penderitaan dan kesulitan, kepada siapa dia berserah diri dan kembali. Sehingga ketika orang-orang yang tidak paham perkara ini, jadilah banyak orang-orang yang lalai, goflah, ya, gak kelingan. Itu makna daripada huruf kha, lalai. Ketika jiwa manusia telah dinormalkan kembali dan dibangkitkan kembali kemampuan nalar yang cerdas setelah hilang akal di huruf kha, ini secara umum adalah ketika orang itu sadar, hidup normal, mencari kebutuhan hidup. Asalnya bambung, orang bambung wis ora butuh apa-apa, kluntrang-kluntrung, pokoknya urip ora ngerti tujuan kan. Begitu dia sadar, akhirnya bangkit pemikirannya bahwasanya hidup ini jangan sampai disia-siakan. Hawa nafsunya semangat kembali, memiliki satu cita-cita baik. Itu bisa dikatakan penyembuhan awal ketika orang sudah lepas dari penyakit gila atau stres, mumet. Begitu pikirannya sadar, diajak untuk berpikir normal, bermasyarakat secara normal, disuruh bekerja, disuruh berikhtiar. Tapi jebakannya terlalu berambisi, jadilah kok lalai. Maka kalau orang itu pernah gila, pernah stres, pernah putus asa jiwanya, cara pengembaliannya harus dibangkitkan angan-angan nafsunya untuk senang dunia. Itu obatnya. Tapi kalau sudah nggak senang dunia, bambung, keluntrang-keluntrung, itu bahaya. Hidup yang tidak jelas, tidak ada tujuan. Tapi kalau sudah sadar pemikirannya, terus gak suwung neh, harus ikhtiar, bekerja, memperdayakan kemampuan diri. Tapi tidak boleh lupa diri lagi. Terlalu kebesaran semangatnya. Manusia dikehendaki Allah untuk menempuh perjalanan hidupnya yang penuh berjuta-juta angan-angan dan segala keinginan dan harapan yang bertumpuk-tumpuk dalam otak manusia dan pandangan manusia, sehingga dunia itu dijadikan
indah oleh pandangan mata itu sebagai ujian. Ujian perbandingan kecintaan kepada dunia atau kecintaan kepada Allah yang Maha Gaib, suatu tantingan. Kalau terlalu cinta dunia lupa Allah, kadang-kadang terlalu cinta Allah lupa dunia. Akhirnya orang yang nggak mau tahu, pasrah bongkoan, itu juga kurang baik. Sehingga terlalu cinta Allah, memikirkan Allah, nggak mau bekerja, nggak mau berikhtiar, akhirnya tidak ada usaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga hal itu menjadikan kebanyakan manusia banyak yang lupa dan terlena serta lalai kepada Tuhannya. Maka benar-benar lupa sampai habis masa hidupnya. Seperti Qarun, memikirkan harta benda nggak ada habis-habisnya. Akhirnya lupa diri, lupa Allah, beri harta bertumpuk-tumpuk, tidak ada puasnya. Qarun gemerlap harta benda dan kenikmatan menjadi kesenangan nafsu dan kerajaan nafsunya. Kekuasaan dan jabatan itu juga menjadi angan-angan pemikiran, memikirkan strategi-strategi untuk menjadi seorang pejabat dengan segala cara. Ya, seperti itu. Menjadi jubah-jubah kebesaran manusia, membanggakan harta, tahta, jabatan, wanita, menjadi panah-panah kekuasaan bagi nafsu. Angan-angan yang panjang menjadi lautan cahaya akal sehatnya. Jadi pemikiran-pemikiran penuh dengan angan-angan, walaupun menjadi cahaya, tapi cahaya kegelapan. Bukan cahaya yang menerangi, tapi cahaya kegelapan. Ibarat minum air lautan, sekali minum tidak menjadikan dahaga hilang, tapi tambah haus. Seperti itu dunia. Semakin diminum, semakin haus. Maka kita diajarkan dalam ilmu tarekat ada yang namanya qanaah, diawali dengan rasa syukur, nikmat, diawali dengan tawakal, diawali dengan ridho, dimulai dengan zuhud. Itu untuk mengcounter agar nafsu tidak terlalu mendesak akal sehat berpikir perkara cinta dunia yang terlalu berlebihan. Semuanya itu benar-benar nyata. Kedudukan titik menjadi pusat di akal oleh kinerja nafsu yang ingin dicukupi kebutuhannya. Sebenarnya kan yang butuh kan nafsu. Jadi nafsu ini butuh. Jadi nafsu ini butuh terhadap keinginannya, akhirnya mendesak akal sehatnya, jadilah yang namanya lupa Tuhan karena terlalu banyak angan-angan dan banyak pemikiran dan banyak yang namanya cita-cita. Itu terlalu banyak angan-angan dan banyak yang namanya cita-cita. Nah, seperti itu keadaannya. Itulah yang disebut dengan adanya angan-angan yang terlalu tinggi, menjadikan penyakit kolbu
yang namanya tulul amal atau panjang angan-angan. Sungguh ini suatu ujian yang nyata bagi semua manusia. Percaya monggo, gak percaya monggo, dibuktikan sendiri. Yang belum usia dewasa, baru proses remaja, ini menjadi bekal kehidupan. Jangan sampai kita kejebak sama kuatnya angan-angan. Kalau yang sudah tua-tua, sudah pengalaman mikir butuh. Nah, pengalaman mikir cita-cita dan keinginan sehingga lupa kepada Tuhan. Maka sebaik-baiknya untuk menghadapi permasalahan jebakan di huruf kha, jalan satu-satunya jangan lepas dari pertolongan Allah. Ketika kita sukses, tidak lupa dari Allah. Ketika kita susah, juga tidak lepas dari ujian Allah. Tetap kembali kepada Allah, fafir ilallah, irji'i kepada Allah. Sehingga kalau dia sukses, tidak menganggap ini suksesku, ini hasil jeripayahku, sehingga menjadi orang yang bangga dengan kesuksesannya, orang yang bangga dengan harta bendanya seperti Qarun yang merasa hebat dengan kemampuannya berikhtiar. Itu yang kha. Ketika dia susah, tidak ingat Allah, dia akhirnya memeras pemikiran, memeras perasaan, banting tulang, nggak dapat banyak, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dapat uang habis, nggak ngumpul buat nyaur utang dan sebagainya, buat celeng-celeng nggak ada sebagainya. Itu yang namanya berikhtiar, tidak ada keberkahan. Gak ada berkahnya. Karena apa? Dia mencari kenikmatan dunia, menjauhi Allah, meninggalkan Allah. Makanya ketika orang disuruh menjalankan sholat 5 waktu, ada doa at-tahiyatul mubarakatus sholawatus thayyibatulillah. Ketika Allah menyatakan bahwasanya at-tahiyatul kehormatan milik Allah, mubarakatus keberkahan adalah milik Allah, sholawatus kesejahteraan adalah milik Allah, thayyibatulillah kebaikan milik Allah. Kalau kita itu tidak menjalankan hubungan dengan pemilik semua itu, yaitu Allah, walaupun kita banting tulang sampai remuk, harta benda bertumpuk-tumpuk, sampai tidur tidak digigit nyamuk, semua tidak diiringi keberkahan dari Allah. Maka cara Allah mengikat ikhtiar manusia yang lupa dari Allah, diperintahkan untuk sholat, diwajibkan membaca doa tahiyat agar kesadaran kepada Allah tetap terjaga. Makanya kalau kita membaca bacaan sholat, ya paling tidak harus tahu maksud apa yang dia baca. Benar gak? Dan selama kita membaca doa di dalam sholat tidak tahu maknanya at-tahiyatul barakatus, ya selamanya kita nggak tahu saya ini baca apa. Itu penting. Orang membaca harus tahu maknanya. Orang membaca nggak tahu maknanya, dapat surat cinta dari kekasih, nggak tahu maknanya. I love you, nggak tahu artinya apa ini.
Nggak tahu tulisan tapi nggak tahu maknanya. Tapi kalau orang tahu makna tidak ada tulisan, ya nggak akan sampai pesan isi hati. Mengatakan isi hati tanpa tulisan ya sama saja dengan cuma menyampaikan perasaan tanpa kalimat, tanpa tulisan. Tulisan itu mewakili kalimat. Nah, ini pentingnya. Ketika kita menyampaikan bahasa-bahasa lisan di dalam sholat, kalau kita tidak tahu maknanya arti bacaan sholat, kita itu sebenarnya ngomong apa sama Allah? Ngomong apa sampai? Yang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana butuh ya kana stain siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taunya cuma apa? Dolin. Salatnya apa? Ya dolin itu salat. Kalau perlu ditambahi amin. Kalau ada suara itu berarti orang sholat. Oh, itu namanya orang yang nggak tahu makna, ya enggak? Taunya orang sholat dengar suara dolin, amin. Itu orang sholat. Allahu Akbar. Padahal sampai Allahu Akbar dibaca berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sampai nggak tahu maknanya, ya sama saja wong lindul, ya enggak? Iya kan? Bener tak? Makanya makna itu harus menjadi isi daripada sebuah ucapan atau kalimat. Mengatakan I love you tapi nggak ngerti apa-apa, bingung. Nggak ngerti apa? Pulus. Love-nya karena pulus, ya kan? Nah, tapi kalau nggak, ini bisa fulus, bisa I love you. Kalau gini jelas I love you. Tapi kalau gini digerakkan. Bah, fulus. Nah, itu aja tanpa kalimat tapi ada maknanya. Karena di dalam sholat itu sudah ada kalimatnya, biar kita tidak menjadi golongan yang orang yang lalai. Maka kalau kita membaca sholat, ya paling tidak harus tahu maknanya. Nah, kita sholat gak tahu maknanya kan juga termasuk orang yang lalai, orang gofilin. Baca di dalam sholat gak tahu maknanya, ya termasuk makom huruf lalai. Nah kenapa? Begitu sholat Allahu Akbar, nanti gimana ya dagangan saya di sana? Nanti kalau ada orang membeli gimana ya? Nanti kalau ada orang mencuri dagangan saya gimana ya? Nah, ini ketika Allah Akbar, harusnya ketika Allah Akbar ingat apa? Allah Maha Besar, kita puji, kita saksikan tanda-tanda kebesarannya. Kita baca kalimat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Kita harus kenal. Ar-Rahmanir-Rahim, dia yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Wujudnya apa? Kesempurnaan jagat, bentuk kasih sayangnya Allah. Kita puji, Alhamdulillah. Atas dasar apa? Kenyataan alam. Allah yang menjadikan alam ini terdidik dengan sifat Rahman-Rahimnya. Kalau kita puji Rahman-Rahim tidak ada kenyataannya alam, bagaimana kita akan menyaksikan Rahman-Rahimnya Allah? Ya cuman halu. Tahu nama nggak tahu sifat nggak tahu perbuatan. Allah Rahman Rahim, kenyataannya apa? Alam. Begitu alam kita saksikan, Allah terpuji, alhamdulillah. Baru dikembalikan. Memang Allah benar-benar Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sederhana, tapi kalau tahu makna ini bisa makrifat. Sederhana tapi bisa makrifat karena tahu urut-urutannya. Walaupun membaca surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Sehingga ketika Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat ketiga surat Al-Fatihah itu penegasan daripada asma Allah Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi harus ada penghubungnya. Apa wujudnya Rahman Rahim? Katanya cinta, apa penghubungnya? Nah, orang menyatakan cinta kalau ada kenyataannya nikah, memberi nafkah, harta dan sebagainya. Apa itu bisa dikatakan cinta Rahman Rahim? Kan enggak. Ketika Allah menyatakan aku, menyebut namaku Ar-Rahman Ar-Rahim, kenyataannya Allah menyatakan jadinya alam semesta ini diisi dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Itu menunjukkan Allah dipuji atas semesta alam ini karena nyata semua diwujudkan. Sebab Allah mau menyatakan akulah yang maha pengasih, pemurah dan penyayang. Ini puncak mengenal Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, puncak mengenal asma dan sifat. Lalu kita hanya mengenal Allah tok, apalagi sholat tahunya Allah, dolin, amin, Allahu Akbar, nggak ada ilmu di dalamnya, selamanya kita walaupun sholat masih masuk ke dalam golongan makom kok, orang yang lalai kepada Tuhan. Ini benih-benih kecil. Kalau orang lalai dengan dunia, perbandingannya adalah kecintaan terhadap dunia. Tapi kalau orang lalai pada puncak tertinggi, dia tidak tahu Allah, taunya ketika saya sholat waladolin, amin, masuk surga. Sampai kapanpun dia sholat, tidak akan pernah kenal Allah. Yang dia kenal hanya surga dan neraka. Jika seandainya tidak ada surga dan neraka, mustahil orang itu mau menyembah Allah, apalagi mau mengenalnya. Jadi ujian tertinggi keikhlasan manusia di urip kho ini pada tingkat surga dan neraka, ya ini makomnya kho putih. Ya sudah bagus khoknya putih, tapi belum Nah, karena kita menuju tujuan kesempurnaan insan kamil sebagai khalifah fil, walaupun khok, tapi kalau masih khok putih, harapannya dia mau beribadah menyembah pada Allah karena adanya janji kenikmatan surga. Kalau nggak mau diancam masuk neraka. Ini makom kho, tapi kho putih. Ketika orang mau beribadah supaya hartanya bertumpuk-tumpuk, itu kho merah muda, kadang putih, kadang merah. Tapi kalau orang mengenal Allah tanpa ibadah, taunya ingin kaya raya, ini yang namanya kho merah. Nah, ini aja kho aja ada tingkatannya. Apalagi huruf di atasnya lagi. Maka kita tidak bisa memungkiri bahwasanya huruf hijaiyah ini penuh makna, penuh petunjuk, penuh hidayah. Hanya orang-orang yang mau mendalamkan cara berpikirnya, insya Allah dia akan terpahamkan, ya kan? Nah itu. Ya kalau kita nggak mau mendalamkan pemikiran kita, selamanya kita tidak akan pernah tahu. Bener gak? Nggak mau tahu. Tahunya ini ya ini. Padahal di atas langit masih ada langit. Kita harus membuka pemikiran. Termasuk orang-orang yang ada di huruf kho diberi pemikiran tapi tidak mau membuka pemikiran. Yang dia lihat yang jarak dekat, tapi dia tidak bisa melihat yang ada di jarak jauh. Karena dia nggak mau melangkah sedikit ke depan, nggak mau kesulitan berpikir. Wah mumet, wis penting selamat. Ora usah mikir mumet, sing penting selamat. Yang namanya keinginan selamat tidak ada lain dan tidak bukan
kecuali nafsu yang tidak ingin kesusahan dan kesulitan. Ya kan? Itu makom nafsu. Makom hawa nafsu. Makomnya jim kho. Ya untung masih makom kho putih. Maunya ibadah karena ada imbalan. Itu aja masih kho putih, masih diurut kho. Ya semoga dengan kajian hidayah huruf kho tentang berbagai macam keadaan pemikiran manusia sampai pada puncaknya orang yang lalai ingkar kepada Allah, semoga kajian kita di huruf kho ini benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah. Kita jadikan orang yang sadar bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, goflah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang gofilin. Orang yang gofilin, orang yang lalai terhadap Tuhan, terhadap Allah, terhadap sifat Allah. Maka ini makrifat huruf kho ditafsir alif adam khalifatullah, makna lalai jadi pengunci bagi kita. Jangan sampai kita seringkali terjebak di makom jim ha kho. Ini makom pembersihan, makom pembersihan diri, pembersihan jiwa, pembersihan nafsu, pembersihan akal pikir. Ini harus kita kunci. Walaupun huruf jim kha kho, tapi membawa ilmu yang sangat dalam. Ini penting. Kita sekarang sudah mulai untuk diajak berpikir cerdas dan simple, mudah. Zaman canggih, zaman HP, Android, tinggal pencet. Ya, termasuk ilmu hijaiyah, meringkas ilmu, meringkas kalimat, meringkas makna, tapi juga tidak meninggalkan makna, ilmu dan tetap kembali kepada petunjuk Al-Quran. Sehingga ilmu hijayah sifatnya adalah meringkas ilmu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Semoga kajian kita diberi Allah, diberi berkah oleh Allah, menjadi manfaat buat kita, dan siapapun yang menyimak dan memahaminya dibukakan pintu-pintu hikmah dan hidayah dari Allah agar kita tidak terjebak di makom huruf kho yang berlarut-larut. Semoga dengan berkah ilmu dari Allah dan syafaat Rasulullah memudahkan kita meniti kehidupan kita untuk kehidupannya lebih tenang, damai, sakinah, mawaddah warahmah, diiring oleh ridha Allah dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi barakati wa karamati sir huruf hijayah wa bi khususan sir huruf kha wa bi khususan ya Allah nur hijayah. Alimna ya Allah, alimna bi ilmuka bi ilmu fi huruf hijayah wa bi nur hijayah wa bi sir hijayah wa bi karamati hijayah ya Rahman ya Rahim bi sahabati Rasulullah bi karamati sayyidina Ali karamul wajah ya Rahman ya Rahim. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.